Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sirus Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada video kali ini atau hands-on ini saya akan melanjutkan penjelasan paket tracer dari modul sebelumnya ke modul selanjutnya, yaitu modul 11.9.3, yaitu tentang VLSM Design and Implementation Practice. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pengerjaan. Pada instruksi pada part 1 di sini kita akan membahas examine the network recruitment, dimana di sini kita akan menjawab pertanyaan. Nah, pada step 1 di sini yaitu determine the number of subnets needed. Itu di sini kita kebutuhan jaringannya yaitu SW1 itu 27 Hz, SW2 25, SW3 14 Hz, SW4 yaitu 8 Hz. Yang untuk link building 1 yaitu sampai link building 2 yaitu 2 host. Jadi jawaban dari ini, how many subnets are needed in the network topology, jawabannya adalah jumlah yang dibutuhkan yaitu 5 subnet. Oke, lanjut step 2 yaitu tentang determine the subnet max information. Pada bagian A, jawaban dari pertanyaan ini, how many available, pertanyaan A itu jawabannya dibutuhkan minimal 27 Hz, yang mana 2 × 5 × 2 prefiksnya itu adalah /27 dan subnet maxnya 255.255.255.224. Untuk asable hostnya itu 30. Untuk yang B, dia membutuhkan 30 atau prefiksnya /27. Untuk subnet maxnya 255.255.255.24. Hostnya itu 30, usable hostnya. Untuk bagian C, prefiksnya itu dibutuhkan /28 dan subnet maxnya 255.255.255.240. Untuk usable hostnya itu 14. Selanjutnya bagian D, untuk ASW4 yaitu yang 8 host, dia membutuhkan prefiks /28 subnet mask 255.255.255.240. Asable hostnya itu 14. Untuk bagian E, untuk link building 1 dan building 2 itu dia membutuhkan prefiks /30 dan subnet max 255.255.255.252. Asable host yaitu 2. Lanjut ke part 2. Di part 2 ini kita masuk untuk ngedesain the VLSM addressing scheme. Di sini network yang diberikan yaitu 172.31.103.0/24. Urutannya itu adalah dari terbesar ke yang terkecil, yaitu SW1 27, SW2 25, SW3 14, SW4 8, 1 2. Oke, lanjut step satunya. Pada step 1 di sini ada divide the network, itu subnet SW1 itu networknya 172.31.103.0/27 dan broadcastnya 172.31.103.31. Untuk subnet 2 SW2 itu networknya itu 172.31.103.32/27 dan broadcastnya 172.31.103.63. Dan untuk subnet 3 networknya 172.31.103.64/8, broadcastnya itu 172.31.103 dan 72. Untuk subnet 4 172.31.103.80/28. Untuk broadcastnya 172.31.103.95. Untuk WAN networknya itu 172.31.103.196.130, broadcastnya 172.31.103.99. Oke, pada step 2 di sini subnet table, yaitu
kita disuruh mengisi ini tapi kita tidak dapat mengisi tabel ini karena tidak ada fitur yang membantu untuk mengisinya. Jadi kita skip aja. Untuk step 3 juga di sini hanya menjawab addressing ininya, interface-nya sama IP yang diminta. Oke. Kita langsung saja masuk ke part 3. Di sini part 3 kita akan mengkonfigurasi paket tracer. Pada step yang pertama kita akan konfigurasi building 1 router. Kita akan mengkonfigurasinya. Pertama kita enter, kita masuk, baru kita mau konfigur terminal. Setelah itu kita akan memasukkan interface gigabyte ethernet 0/0, dan selanjutnya kita masukkan IP address-nya. IP address 171.1.1.133.255.255.255. Invalid marker, ada yang salah mungkin. Interface seharusnya udah benar ya. IP address 172.103. Oh, di sini kita membuat titik, ternyata di sini tidak buat titik ya. Nah, baru kita no shutdown dan setelah itu kita masukkan interface gigabyte 0/1, dan setelah itu kita masukkan IP nya. Yang 33 diganti jadi 1. Nah, baru kita no shutdown. Setelah itu kita akan masukkan interface S0/0/0, baru kita masukkan IP lagi yang 97. Di sini 97 ya. Kita masukkan 97. Oke. Setelah itu kita no shutdown lagi, baru kita akan menyimpan menggunakan N, baru kita copy running config startup. Nah, setelah itu kita akan konfigur SW3 dengan mengkonfigur SW3 menggunakan enable dan konfigur. Nah, setelah itu kita akan masukkan interface plan 1. Nah, setelah itu kita masukkan IP address 172.1.103.66.255.255.
baru no shutdown. Tuh. Setelah itu kita akan exit baru IP default dy 172.168.103.65, baru kita end, baru kita copy running config startup. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigur host D. Kita akan ke sini. Nah, di sini kita masukkan 172.103.94. Setelah itu kita masukkan 25240. Satu 72.31.81. Nah, setelah kita masukkan ini, kita lanjut akan memverifikasi connectivity-nya dari building 1. Kita akan memverifikasi dari building 1. Nah, di sini kita akan memping 172.103.103.98. Nah, di sini sudah sukses. Baru kita akan ping lagi untuk si 65 100% juga. Kita ping lagi untuk 81 100%, baru untuk 30. Ini sukses tapi 0% dia, tapi dia udah sukses juga ya. Coba kita ini lagi. Nah, baru kita coba lagi untuk si 62. Sini dia sukses tapi masih saja 0%. Tapi kita lanjut aja dulu, cek yang lain. Nah, di sini 8% berhasil. Lalu untuk 94 ini juga berhasil. Baru kita bakal mengecek dari SW3. Nah, di sini kita ngecek pin 172.31.103.65. Nah, di sini sukses 80%, 97 sukses 100%, untuk 1 sukses 100% juga, 33. Nah,
sukses juga. Terakhir kita dari host D cara pingnya. Kita ping 172.103.101. Nah, sini juga udah replay, udah berhasil. Mari kita cek untuk angka 1, replay juga 33, replay juga. Yang terakhir 65. Nah, sama juga replay. Oke, yang terakhir kita cek result. Untuk cek result masih ada yang salah. Mungkin ada tadi yang belum lengkap kita buat atau entah ada yang salah. Mungkin cukup sekian pengerjaan dari modul 11.9.3. Walaupun ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.